Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Rashid Muhammad dari kelas C dengan NIM akhir 121. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas tugas akhir semester saya dalam mata kuliah metodologi penelitian dengan judul pengembangan aplikasi mobile dengan teknologi augmented reality untuk pembelajaran interaktif. Oke, kita masuk ke bagian pendahuluan. Pendidikan merupakan landasan fundamental dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas di era evolusi teknologi yang pesat dan konstan. Dalam konteks ini, transmisi konten pendidikan yang menarik dan inovatif menjadi semakin penting. Dalam hal ini, augmented reality atau AR mempunyai potensi besar untuk mengubah cara kita belajar dan berinteraksi dengan informasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka jalan bagi penggunaan berbagai aplikasi mobile yang mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. AR sebagai teknologi yang menarik memungkinkan kita untuk memperluas pengalaman pengguna dengan menggabungkan dunia nyata dengan elemen virtual yang informatif dan interaktif. Dan penelitian ini akan dibahas langkah-langkah pengembangan aplikasi mobile berbasis AR. Hasil akhir diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung proses pengajaran yang paling menyenangkan dan bermakna. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi terhadap kemajuan teknologi, namun juga membawa inovasi dalam bidang pendidikan yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, aplikasi mobil berbasis AR diharapkan dapat menjadi solusi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan efektif di masa depan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam rumusan masalah. Nah, dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang muncul adalah bagaimana pengembangan aplikasi mobile berbasis teknologi augmented reality dapat meningkatkan interaksi dan pemahaman dalam pembelajaran dengan memperhatikan batasan pada materi, platform, dan interaktivitas yang dapat diberikan kepada pengguna. Dalam rumusan masalah ini, peneliti akan fokus pada bagaimana aplikasi mobile yang teknologi AR dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pembelajaran interaktif. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan penelitian. Proposal ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi teknologi augmented reality dalam menciptakan sebuah aplikasi mobile yang dapat mendukung pembelajaran interaktif. Aplikasi ini akan didesain untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih seru, menarik, dan juga meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran, terutama dalam konteks pembelajaran formal dan non-formal. Selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat penelitian. Yang pertama, diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi augmented reality. Dengan mempelajari lebih dalam tentang penggunaan teknologi AR dalam aplikasi mobile untuk pembelajaran, hasil penelit- hasil penelitian ini bisa menjadi dasar untuk pengembangan teknologi AR yang lebih maju dan praktis di masa depan. Selanjutnya yang kedua, dengan mengembangkan aplikasi mobile berbasis AR, penelitian ini bisa menciptakan sumber belajar yang inovatif bagi siswa, guru, dan institusi pendidikan. Ini bisa menjadi solusi efektif dalam menyediakan alat bantu pembelajaran yang menarik dan mendukung proses pendidikan yang lebih interaktif dan menyenangkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian tinjauan pustaka. Di dalam bagian tinjauan pustaka itu terdapat tiga jurnal literatur review. Yang jurnal pertama itu ditulis oleh Ana Yulianti, Brahma Putra Andika, dan Aus Labella Pansa pada tahun 2019 dengan topik penelitian penerapan augmented reality pada cerita rakyat Batu Bala Batu Betangkup di Provinsi Riau. Hasil dari penelitiannya adalah penelitian ini fokus pada penggunaan teknologi augmented reality untuk menghidupkan cerita rakyat Batu Bala Batu Betangkup. Gen Z yang merupakan generasi saat ini lebih suka menggunakan smartphone daripada membaca buku. Namun cerita rakyat Batu Bala Batu Betangkup masih banyak terdapat bentuk buku. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menerapkan augmented reality pada cerita rakyat tersebut agar Gen Z tertarik untuk melihat dan mendengarkan cerita rakyat ini. Lalu jurnal kedua ditulis oleh Devina Mirzanunditya, Maman Somantri, dan Yuli Kristionopada pada tahun 2017. Dengan topik penelitian aplikasi pengenalan tumbuhan alami berbasis augmented reality pada perangkat mobile Android. Hasil dari penelitiannya adalah teknologi sangat membantu orang dalam mempelajari hal-hal baru atau menyebarkan pengetahuan. Contohnya teknologi augmented reality atau AR atau yang juga dikenal sebagai realitas bertambah. Dengan teknologi ini, pengguna dapat menampilkan informasi berupa suara dan gambar di dunia nyata maupun melalui kamera. Lalu, jurnal yang terakhir atau jurnal ketiga ditulis oleh Vivi Syukriyah dan Liu Vita Pranggarani
pada tahun 2016 dengan topik penelitian implementasi teknologi 3D augmented reality dalam penciptaan organologi tumbuhan. Hasil dari penelitiannya adalah augmented reality atau AR atau realitas setambah adalah teknologi yang menggabungkan benda maya ke dalam dunia nyata. Dalam artikel ini peneliti membahas penggunaan augmented reality dalam memberikan informasi tentang organologi tumbuhan sebagai cara baru dalam pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Penelitian ini membutuhkan alat-alat penelitian digunakan sebagai pendukung proses penelitian di mana alat tersebut berupa hardware dan software. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan dalam perancangan adalah laptop Acer Nitro 5 dengan spesifikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ya, jadi laptopnya itu memiliki prosesor Intel Core i5, lalu RAM-nya 8 GB, ruang penyimpanan 512 GB, ukuran layarnya 17 inch Full HD, kamera webcam Full HD, audio 2 speaker Dolby Audio, lalu dengan kartu grafis RTX 3050 dan konektivitas Bluetooth, Wi-Fi, dan Ethernet. Selanjutnya masuk ke dalam software atau perangkat lunak. Perangkat lunak pendukung yang digunakan dalam pembangunan aplikasi augmented reality pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada sistem operasi Windows 11, yang kedua ada aplikasi Unity, yang ketiga ada aplikasi Blender, yang keempat ada Adobe Photoshop, yang kelima ada Visual Studio Code. Alat-alat penelitian yang digunakan sebagai pendukung proses penelitian di mana alat tersebut berupa hardware dan software. Selanjutnya kita masuk ke dalam perancangan aplikasi. Aplikasi yang akan dibuat akan dijelaskan dengan rinci melalui flowchart dengan menggunakan flowchart data. Sistem akan memperlihatkan dengan jelas dan mudah dimengerti. Berikut ini adalah gambar flowchart untuk perancangan aplikasi. Jadi dari perancangan aplikasi AR, selanjutnya dari aplikasi AR itu akan masuk ke dalam menu utama. Lalu setelah dalam menu utama, pengguna atau pelajar itu atau guru atau siapapun yang menggunakan itu dapat memilih menu pilihan pembelajaran yang ada di dalam menu utama. Lalu setelah memilih menu pilihan pembelajaran, eh, pengguna dapat langsung mengamati pembelajaran tersebut menggunakan augmented reality. Lalu cara kerja penelitian ini adalah dalam penelitian ini pen- saya menggunakan peneliti menggunakan metode pengumpulan data secara kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu maupun kelompok. Selanjutnya masuk ke dalam metode pengumpulan data. Peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data. Yang pertama itu ada studi pustaka. Dalam melakukan studi pustaka, peneliti akan mempelajari banyak penelitian dan kajian sebelumnya, seperti jurnal, skripsi, dan lain-lain. Selain itu, peneliti juga akan mempelajari buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang ingin diselesaikan dengan teknologi yang ingin diangkat. Selanjutnya, ada observasi. Observasi adalah cara untuk mengamati dengan sistematis di mana peneliti menggunakan penglihatan mata untuk melihat tempat atau objek penelitian. Lalu yang terakhir itu adalah ada kerangka berpikir. Eh, Bisa dilihat berikut ini adalah flowchart untuk kerangka berpikir pada penelitian ini. Yang pertama itu setelah eh, memulai penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data yang seperti disebutkan sebelumnya, pengumpulan data secara observasi dan studi pustaka. Setelah pengumpulan data selesai, peneliti akan mengembangkan atau membuat sistem menggunakan augmented reality untuk pengembangan aplikasi mobile-nya. Setelah itu ya selesai. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.